Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Selasa. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan saham-saham yang akan kita bahas di video yang ini diurutin aja sesuai judul. Tapi sebelum masuk ke materi, coba kita akan lihat ya untuk kondisi atau berita hari ini tuh ada news apa? Apakah ada yang penting-penting banget atau enggak ya? Soalnya IHSG ini turun dalam untuk hari ini ya. Jadi kita coba cek hari ini ada sentimen apa. Atau buat teman-teman yang punya info ya bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau kita lihat sekilas sih di investing hari ini ya. Ini coba kita lihat hari ini untuk Indonesia. Pasar modal Indonesia pikat investor asing. OJK sebut IHSG jadi yang paling perkasa di kawasan ya. Cuman kayaknya eh ya ini beritanya telat ya. Asing masuk itu kan kemarin-kemarin. Kalau hari ini jualan cukup banyak. Jadi ini kayaknya kurang relevan untuk news yang ini. Ini yang bikin berita kurang update ya mungkin. Ya. Atau baru diupdate di investing 1 jam yang lalu ya, kita nggak tahu ya. Coba kita lihat lagi ke bawah. Apa, ada sentimen apa hari ini? Kalau kita lihat sekilas sih kayaknya nggak ada yang wah ya untuk berita hari ini untuk di Indonesia. Bumi belum bisa bagi dividen. Jadi tadi hasil RPS-nya ini ya, Bumi nggak bagi dividen. Ya ya udah biasa ya, jangan kaget. Jadi buat teman-teman yang pegang saham Bumi kan tujuannya apa ya, kalau untuk investasi kayaknya kurang pas ya untuk saham Bumi ini. Lebih cocok untuk swing sama scalping. Jadi itu kalau untuk swing atau scalping nggak usah terlalu berharap ke dividen, yang penting volatilitasnya bagus saja. Untuk saham Bumi sih nggak masalah ya. Coba kita lihat lagi ke bawah, ada sentimen apa hari ini. Eh nggak ada ya kalau untuk IHSG kayaknya untuk dalam negeri kayaknya belum ada ya sentimen yang buruk-buruk banget atau gimana ya. Mungkin ini hari ini IHSG turun dalam itu karena aksi taking profit dari investor asing mungkin ya, atau buat teman-teman yang punya sesuatu bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau kita lihat hari ini kondisi marketnya gimana pas video ini kita buat hampir jam 10 malam ya. Coba kita lihat untuk indeks Eropanya didominasi merah semua. Aduh. Ya, hati-hati ya untuk hari ini untuk indeks Eropa ditutup merah, dan coba kita lihat untuk indeks Amerikanya ini masih running trade ya. Untuk indeks Amerika masih running trade dan juga sejauh ini masih merah sih. Untuk indeks-indeks utamanya S&P, Nasdaq, Dow Jones merah semua. Bahkan untuk Dow Jones ini minus 0,70%. Ya, jadi untuk indeks Eropa nggak mendukung, untuk indeks Amerikanya ini masih running trend ya. Jadi besok bisa diupdate atau buat teman-teman yang mau ngikuti sampai close market pasar Amerika ya nggak masalah ya. Cuman besok aja lah menjelang IHSG buka, pantau untuk kondisi globalnya gimana ya. Soalnya sejauh ini sih sampai jam 10-an ini mendekati jam 10 untuk indeks Amerika masih didominasi merah ya. Dan kalau kita lihat kondisi market globalnya, ini running trade di jam Amerika untuk emas udah naik cukup tinggi, mendekati 3.400 ya. Jadi safe haven-nya naik ya. Biasa indikasinya apa kalau nggak indeks sahamnya yang akan rawan koreksi ya. Jadi hati-hati untuk IHSG besok, apalagi kalau misal merah, tunggu aja di area supportnya yang tadi ya. Di video awal kita udah bahas untuk area support IHSG. Jadi emasnya makin naik di sesi Amerika ini, Bitcoin-nya makin turun di hari ini 104 ya, masih di area-area sini sih. Untuk emas
Iya naik cukup tinggi ini, menjauh dari area support dan kalau kita lihat secara histori udah lebih tinggi dibandingkan harga tertingginya tanggal 23 Mei. Jadi kalau emas naik itu berarti sentimen global ya, ada apa hari ini secara global ya, apakah tarif Trump lagi atau gimana? Mungkin teman-teman yang update bisa ditulis di kolom komentar ya. Soalnya tadi kita lihat sekilas di investing sih nggak muncul ya, nggak tahu kalau muncul tadi soalnya eh nggak kita cek ya tadi. Oke itu untuk kondisi globalnya, jadi untuk besok di awal market perlu hati-hati untuk indeks IHSG karena sejauh ini nggak mendukung ya kondisi globalnya. Dan untuk saham yang pertama di video kali ini kita akan coba cek saham ASII hari ini koreksi 1,44% ke level 4780. Jadi kemarin naik nutup gap ke resisten mungkin buat teman-teman yang sempat jualan ya, pasang sell limit mungkin menjelang close market kan naik ya. Jadi kalau udah pasang sell limit di area resistennya ya mungkin match ya. Jadi aman kalau misal hari ini turun. Secara technical tadi sempat uji support ya untuk ASI itu sempat turun lumayan dalam. Sempat uji supportnya di 4720 cuma dijaga hari ini jadi nggak jebol supportnya ini. Open ke bawah turun, uji area support dijaga dan aman turun naik. Jadi secara technical walaupun minus 1,44% sebenarnya ada yang jaga harga untuk ASI hari ini. Kalau kita lihat transaksinya sih net sell hari ini untuk saham ASI itu aslinya cenderung keluar ya, bukan hari ini aja sebenarnya dari kemarin-kemarin sebelum liburan itu menjelang bagi dividen pun untuk ASI aslinya cenderung keluar ya. Tapi harga sahamnya bisa bertahan di level ini itu ya mungkin karena harganya udah relatif murah. Jadi buat turun lagi lebih dalam itu agak ya mudah-mudahan agak berat ya buat turun lagi. Kita lihat dari ini tanggal 2 Juni ini asingnya net sell 200-an M. Cukup banyak hari ini asing distribusi di saham ASI. Kalau kita lihat hari ini yang nampung ada PD ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan sih sebenarnya hari ini diakumulasi oleh PD versi lokal. Dan kalau kita lihat untuk investor asingnya masih cenderung jualan YU, ZP, CC, AK, TP, KZ, BK. Ini versi asing ya, jadi asingnya masih terus jualan dan diakumulasi oleh lokal. Ada PD versi lokal yang akumulasi 147 M, kemudian SU akumulasi 81 M, PP akumulasi 38 M. Ini kalau PD nilai transaksinya gede dan net buy-nya juga gede, kemungkinan bukan retail ya. Dan kalau kita lihat yang keluar itu didominasi retail, UD, XL, NI, YP, XI. Jadi retailnya keluar ada yang akumulasi untuk lokalnya. Walaupun aslinya distribusi, cuma lokal ini akumulasi cukup banyak ya, PD. Jadi harga sahamnya dijaga untuk ASI hari ini. Semoga aja besok bisa naik ya. Kalau naik resistnya di sini. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum sempat taking profit atau tadi udah ambil di support ya di sini target price-nya untuk besok di 4850. Itu pun kalau IHSG-nya bagus ya, tapi kalau IHSG-nya nggak mendukung ya cari aman aja dulu buat NC untuk besok. Oke itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan coba cek saham Telkom yang hari ini juga eh koreksi ya 1,42%. Tadi itu sebenarnya untuk Telkom sempat naik ya mencoba buat break lagi di atas 2820 tapi gagal. Jadi resistennya masih di sini. Kemarin close di area support, tak kirain mau matul naik ternyata IHSG-nya merah. Jadi untuk Telkom ikut-ikutan merah open ke bawah juga. Sempat mencoba buat break lagi di atas 2820 tapi gagal kan. Jadi turun. Ditutup minus 1,42% ke level 2780 untuk saham Telkom hari ini ya. Coba kita lihat untuk transaksinya gimana. Hari ini Telkom tanggal 2 Juni. Ini kita bisa lihat barang-barang kalau secara keseluruhan hari ini asingnya distribusi. Asingnya ada KZ, AK, BK, PD, RX, TP ini versi asing net sell semua ya. Jadi aslinya jualan. Yang nampung juga sebenarnya asing ya. Yang nampung cukup banyak itu ada ZP.
nabung 85 M. Untuk lokalnya sendiri yang nabung YP, PD, dan sebagian broker retail ikut nampung hari ini di saham Telkom. Untuk besok sih ya perlu hati-hati kalau misal Telkom belum bisa break di atas 2820 ya. Apalagi misal IHSG masih merah sih, ya ada potensi untuk Telkom juga koreksi lagi. Supportnya di sini ya, kalau secara Fibonacci support kuatnya ada di 2700. Jadi kalau mau entry dengan jumlah yang bisa lumayan banyak ya, tunggu aja di area supportnya ini lebih aman ya. Tapi disclaimer, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan coba cek saham Goto yang makin nyungsep ya. Hari ini close pas di supportnya 62, bahkan ada disebut ke 61. Tapi ditarik naik ya, walaupun 1 poin lumayan lah. Jadi yang floating loss nggak separah kalau misal Goto loss di 61 ya, walaupun cuma 1 poin. Dan ya kita udah wanti-wanti sebenarnya untuk saham Gotoh ya, ketika harga sahamnya jebol di bawah 69 itu perlu hati-hati. Apalagi jebol di bawah ini dan nggak bisa break lagi di atas itu ada potensi makin turun seperti hari ini. Ya. Karena mau cut loss sebenarnya agak nanggung ya, di 62 itu agak nanggung ya. Kalau di hold terus ya resikonya ke 50 ya. Jadi tapi kalau tiba-tiba ada sentimen positif dan terbang, itu juga nggak menutup kemungkinan kan. Itu potensi capital gainnya gede untuk saham Goto di harga 62 ini ya. Jadi yang belum punya posisi mungkin kalau mau coba berspekulasi, ya ini berspekulasi loh. Jadi Harry Sheraton ya untuk saham Goto. Kalau mau berspekulasi di harga 62 itu area support kuat sebenarnya untuk saham Goto. Soalnya kalau kita lihat historinya, beberapa kali mantul di level ini ya. Di 62 pas tanggal 27 Desember dan 8 November, kemudian 15 November itu mantul di area 62-an. Jadi siapa tahu eh tiba-tiba terjadi tactical rebound ya kan lumayan ya untuk saham Goto. Naik 3-4 poin aja udah persentasenya lumayan. Jadi disclaimer kalau mau scalpingan atau mencoba berspekulasi di saham Goto. Ya resikonya kalau turun di bawah 62 ngejar 59, jebol di bawah 59 ya potensinya ke 50. Jadi resikonya itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba ya, asing itu kadang tertarik kadang enggak sih. Hari ini net sell 10,2 M dan terakhir sebelum liburan itu kalau nggak salah asing juga keluar cukup banyak ya di saham Goto. Kita lihat apakah ada yang nampung atau enggak. Betul, hari ini tanggal 2 untuk lokalnya pun juga ada yang distribusi yaitu MG dan yang nampung masih didominasi retail, YP, XL, CC, XI, OD, CP, EP ini versi lokal ya dan nilainya juga agak gede-gede banget jadi kemungkinan besarnya retail. Untuk asingnya pun sebenarnya ada yang nampung yaitu ZPBK cuman yang jualan juga lebih banyak ya. KZ net sell 32 M, AK net sell 15 M-an. Jadi ya asing sih masih ada yang masuk dengan jumlah yang banyak juga. Ya sebenarnya sih kayaknya ada potensi buat technical rebound ya. Mudah-mudahan untuk saham Goto ada potensi buat technical rebound. Tapi disclaimer ya, kalau mau entry di saham Goto nggak terlalu menyarankan sih, nunggu kepastian aja mengenai akuisisi Goto gimana dengan Grab. Mending agak telat masuk, tapi eh potensi naiknya itu lebih pasti dibandingkan sekarang ya. Apalagi kalau IHSG-nya nggak mendukung ya. Tapi disclaimer lah. Besok lihat aja di awal market berarti ya untuk Goto karena ini close pasti supportnya 62. Kalau misal merah ya tunggu di 59. Tapi kalau hijau resisten dekatnya di 65. Tadi sebenarnya sempat uh, bertahap mencoba buat break lagi ya di atas 65 tapi gagal. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan coba cek saham Wifi yang hari ini naik ya. Untuk saham Wifi hari ini naik. Tadi kalau nggak salah ada sentimen ya antara Wifi sama Telkom mau kerjasama. Ya nggak heran ya, karena untuk Wifi ini kan kita tahu salah satu
orangnya itu ya yang pegang pemerintahan ini ya. Salah satu orangnya itu dekat dengan pemerintahan, jadi bukan yang pegang. Salah satu orangnya dekat dengan, pemerintahan. Jadi kalau kerjasama dengan BUMN ya harusnya nggak susah lah ya, apalagi Telkom kan. Ya semoga aja sentimennya bagus. Tapi sejauh ini sempat turun-turun dan di kapan itu jebol di bawah 2.200 ya, lumayan lama tanggal 6 Mei, nggak kita ikuti tapi ya. Hari ini naik 3,48% ke 2080. Kalau secara teknikalnya resistnya masih di 2180 sih, jadi misal besok hijau pantau 2180 kalau hijau ya. Kalau bisa break di atas itu ya bagus, tapi kalau belum bisa breakout mungkin masih sideways di bawah 2180-an untuk saham WIFI. Coba kita cek untuk transaksi hari ini WIFI tanggal 2 Juni. Hari ini tanggal 2 Juni, ini kita bisa lihat barang-barang ada yang akumulasi yaitu AK, AK-nya NetB24M dan AK-nya versi asing ya. Jadi hari ini WIFI di akumulasi asing, harga sahamnya naik, retailnya keluar ya. Ini kita bisa lihat barang-barang untuk domestik ya, ini dana lokal. Yang keluar CC, NI, XL, XI ya. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik. Apalagi tambah diakumulasi asing. Jadi kayaknya untuk besok ada potensi uji resist jauh untuk saham WIFI di 2180, 2170 ya, pantau aja level ini. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya kita akan coba cek saham S Hardware. Ini turun cukup dalam soalnya hari ini dan harga sahamnya udah lama gak kita ikuti ya. Coba kita lihat ke belakang. Ini sebenarnya udah di bawah ya. Sempat rebound, tapi turun lagi. Dan harga 550 ini apakah secara valuasinya bagus? Coba kita lihat sekilas ya. Untuk saham Aces. Pendapatannya kuartal 1 nggak bagus. Ya, bukannya nggak bagus, cuman kurang ya, kurang positif. Dibandingkan kuartal 1 tahun 2024 turun, dibawah lagi dibandingkan kuartal 4 tahun 2024, makin turun. Kalau untuk neraca keuangannya nggak usah ditanya, sehat ya. Wah, hampir nggak punya hutang lah untuk saham S Hardware ini. Bukan S Hardware sih, Asko ya, untuk namanya udah ganti. Asko. Eh, yang menarik untuk saham S Hardware ini dividennya ya, cukup gede. Tapi udah bagi dividen sih untuk tahun ini kalau nggak salah ya. Oh belum, oh belum ya. Kita tunggu aja tanggal 17 Juni, semoga aja dividennya lumayan, jadi itu bisa jadi sentimen positif ya untuk saham S Hardware, soalnya tahun 2025 ini belum bagi dividen ya. Mungkin pas RUPS tanggal 17 Juni, kita tunggu aja. Ya mungkin menjelang bagi dividen ada potensi naik atau enggak. Kalau kita lihat pendapatan di di tahun 2024 itu positif ya, naik dibandingkan tahun sebelumnya 892 M. Jadi ya mudah-mudahan yieldnya lumayan lah ya, di atas 5%, mudah-mudahan dividen yieldnya di atas 5%. Di harga sekarang turun 4,35% ini apakah ada yang nampung atau ada yang akumulasi? Coba kita lihat ya. Untuk saham S Hardware hari ini tanggal 2 ada sih sebenarnya, ada yang nampung yaitu PD. PD-nya versi lokal ya, cuman kenapa merah karena retail juga banyak yang ikut masuk. XL, CC, CP, XI ya ikutan masuk hari ini sehingga saham S Hardware ditutup merah. Kalau kita lihat di sini untuk besok sih kita cari supportnya di mana ya. Siapa tahu masih turun, jadi buat teman-teman yang mau nambah muatan bisa pantau level ini. Untuk harga sekarang itu support terdekatnya
Ya di harga terendah hari ini ya, 540 tadi sempat uji supportnya dijaga dan naik. Kalau misal besok masih merah jebol di bawah 540 ya tunggu aja di area supportnya yang di 515 520. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ASKO. Resistnya di 565 ya 565. Kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan sih kayaknya ada potensi naik ya. Ya pantau aja level inilah. Supportnya di 540 dan resistnya di 565. Selanjutnya kita akan coba cek saham Java. Java hari ini koreksi lagi ya, koreksi lagi turun 1,87%. Sebenarnya makin turun makin menarik ya untuk saham Java. Jadi buat teman-teman yang mantau untuk saham Java sih kalau mau nyicil disclaimer ya. Harga sekarang kalau lihat fundamentalnya ya masih masih berani lah buat entry. Untuk besok atau mungkin minggu ini ya untuk saham Java kalau koreksi support kuatnya ada di 1530. Jadi mungkin pantau aja level ini, misal besok masih bisa turun untuk saham Java, jangan buru-buru buat entry dengan jumlah yang banyak ya. Tunggu aja di area supportnya. Kalau di area support 1520, 1530 ada tanda-tanda buat pullback naik sih. Disclaimer ya, kalau mau entry di area support ini semoga aja bisa mantul naik dan target price-nya cukup tinggi di 1700. Kita lihat untuk transaksinya gimana hari ini untuk saham Java hari ini tanggal 2 Juni. Secara keseluruhan ada yang distribusi SQ cuman versi lokal ini kayaknya ya kan. SQ-nya versi lokal untuk asingnya net ada yang akumulasi sih. BK net B10 M-an ya. Yo net B 3,2 M. Jadi masih ya jadi salah satu saham yang diminati asing sebenarnya ya untuk saham Java ini jadi bisa dilirik mungkin buat teman-teman yang mau masuk di saham yang fundamentalnya cukup bagus. Oke, itu untuk saham Java mudah-mudahan masih bisa turun lagi ya. Jadi bisa entry di harga yang lebih murah. Tapi ya non floating loss kasihan ya. Ya kita lihat aja besok lah ya. Kalau turun, kalau mau average down tunggu aja di area support, tapi kalau naik resistnya di 1700 ini. Kayaknya kalau langsung naik ke level ini, ya lihat IHSG-nya mendukung atau enggak ya. Oke, itu untuk saham Java. Selanjutnya kita akan cek saham AMRT yang hari ini naik cukup tinggi, 4 persenan ya. Naik 4 persenan. Ini untuk saham AMRT agak, teknikalnya agak ini ya. Eh, Kemarin turun, dijaga di area support dan hari ini naik. Jadi supportnya di sini ya di 2420 2430. Ini lebih dekat ke resi sih. Jadi kalau mau entry sebenarnya agak nanggung ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham AMRT. AMRT hari ini tanggal 2 Juni. Sebenarnya untuk asingnya ada yang jualan sama yang masuk juga asing sih ya. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, retailnya keluar PD, YP, XL, NI, XI mungkin ini ya yang bikin AMRT hari ini naik cukup tinggi. Walaupun IHSG-nya nggak mendukung, tapi kalau asingnya distribusi, harga sahamnya naik. Heran ya, karena untuk retail kan tipikalnya eh, ngantri beli di harga yang lebih murah ya. Jadi kalau retailnya match itu harga sahamnya cenderung turun. Jadi jangan heran kalau ketika kita lihat broker summary-nya kenapa kok retail masuk harga sahamnya turun, ya itu karakter dari retail dan juga saya sendiri itu kadang lebih suka beli di harga yang lebih murah ya. Maksudnya gini, selama running trade ya, misal eh AMRT ini harganya 2530, kita lebih suka ngantri di harga 2520 atau 2510. Jadi ketika match ya otomatis lokalnya ya masuk itu. Jadi jangan heran kalau retailnya masuk harga sahamnya cenderung turun ya.
Beda kalau asing, asing itu cenderung HK, 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 jar kanan ya, jadi harganya naik. Dan untuk AMRT sendiri kalau melihat hari ini naik karena retailnya keluar ya mudah-mudahan besok masih bisa hijau di awal market. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi dan floating profit ya di sini target price-nya. Di 3640 untuk besok Selasa ya. Kalau bisa break bagus, tapi kalau gagal breakout ya wait and see aja atau taking profit aja. Oke, itu untuk sama MRT. Selanjutnya kita akan coba cek saham BRMS. Hari ini Antam naik cukup tinggi, tapi untuk BRMS malah koreksi ya. Bahkan tadi sempat ke 372, tapi ditarik naik lagi. Masih di sini sih untuk supportnya ya, karena hari ini ditarik naik lagi, berarti supportnya masih di 384. Harga penutupannya 388, jadi ya di area support sih, dijaga di area supportnya untuk hari ini saham BRMS. Coba kita lihat ya untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham BRMS. B, BRMS. Tapi ini tanggal 22 Juni. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, kalau secara keseluruhan hari ini ada yang distribusi cukup banyak untuk asingnya yaitu AK. AK-nya net sell 55M, sesinya net sell 10M-an, dan yang nampung untuk asingnya ada RX 30,8M ya. Sebenarnya ada yang nampung sih ya. Yang mungkin yang bikin hari ini turun, bahkan tadi cukup dalam ya karena retailnya banyak yang masuk ya. Hari ini XL, XC, Netbuy, YP Netbuy 16M-an malahan ini. Dan untuk besok sih, ya untungnya ini masih close di atas 384 ya, jadi bisa pantau aja level 384 untuk besok. Selasa untuk sampai RMS, siapa tahu masih bisa bertahan di atas itu kan, mudah-mudahan bisa naik. Dan resistnya cukup tinggi di 416 ya. Kalau lihat hari ini Antam naik cukup tinggi, siapa tahu besok gantian BRMS yang naik. Oke, itu untuk sampai RMS ya. Selanjutnya kita akan coba cek saham MTK, ini juga ditutup hijau. Cukup bagus ya teknikalnya, jadi buat teman-teman mungkin yang tadi ambil ketika nguji area supaya di 1990 ya floating profit 5%-an lebih ini untuk saham MTKA ya ketika IHSG merah. Jadi ini kayaknya secara teknikalnya cukup bagus untuk saham MTKA ya, sangat match dengan Fibonacci. Untuk sekarang ya nggak tahu, soalnya untuk besok-besok ya tergantung sama sellernya ya, buyer sama sellernya. Mungkin masih buat patokan sub teknikalnya aja, siapa tuh besok naik kan, itu resistnya di 2200 ya, 2200, 2210. Jadi buat teman-teman yang hari ini ambil posisi di support, bisa pasang sell limit di area sini atau langsung hajar kiri aja sih nggak masalah ya untuk saham MTKA. Kadang kalau retail jemur, itu malah nggak dijemput turun ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Untuk saham MTKA. MTK hari ini tanggal 2 secara keseluruhan asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak, untuk asing lokalnya net sell dan sebagian retail keluar. Bagian juga masuk sih retailnya. Untuk besok jadi agak ini ya, gimana ini untuk saham MTK. Mungkin lihat antamnya juga sih, kalau antam koreksi hati-hati untuk MTK juga potensi koreksi. Tapi kalau lihat transaksi candlenya sih mudah-mudahan bisa uji resistnya dulu di 2200. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan coba cek saham Medco yang tadi sempat turun ke area support tapi ditarik naik lagi ya. Jadi buat teman-teman yang eh ikuti apa ya? Ya, jadi buat teman-teman yang ambil posisi di area supportnya tadi ya, jadi ambil ketika Medco di awal market open ke bawah, turun cukup dalam, bahkan 43%-an lebih kan tadi minusnya, itu pasang buy limit aja di dekat area support ya. Jadi kejemput dan langsung naik. Plus di 1240. Jadi kalau ambil di support ya lumayan ya floating profitnya. Masuk floating profit 45%-an ini untuk saham Medco. Untuk besok ini kan plus pas di resist ya berarti. Jadi lihat di awal marketnya gimana aja. Kalau merah wait and see atau tunggu lagi di area support ya. Jadi buat teman-teman yang udah floating profit mungkin di
amankan aja kalau merah ya, nanti bisa ambil lagi di area support. Tapi kalau bisa break ya disclaimer kalau tetap masih mau hold atau mau nambah posisi. Semoga aja trennya mulai bullish ya. Jadi kalaupun merah pun itu mudah-mudahan koreksi wajar untuk saham Medco. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini Medco tanggal 2 secara keseluruhannya ini kita bisa lihat bareng-bareng ada akumulasi dari BB 6 eman lebih ya. Dan BB ini 100% buy, BB-nya versi lokal untuk retailnya keluar CC, YP, XL, PD, XI, Netcell. Jadi retailnya keluar ini. Ya mudah-mudahan besok bisa break dan bertahan aja di atas 1240 lihat di awal market ya. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya coba kita akan cek saham Pegas, PGAS. Hari ini ya masih sideways sedikit di atas supportnya 1800. Supportnya masih di 1800 ya, jadi selama bisa bertahan aja di atas ini untuk minggu ini ya mudah-mudahan aman. Kalau kita lihat hari ini untuk saham Pegas saat transaksinya gimana, Pegas hari ini tanggal 2 Mei, ya hati-hati ya, hari ini retailnya masuk dan secara keseluruhan didistribusi. TP, AKYO, Netcell, dan yang nampung DX, SQ, OD, PD, XL, XI, ya, NI, XI, jadi cukup banyak retail yang nampung. Untuk gas perlu hati-hati untuk besok, apalagi kalau sampai jebol di bawah 1800 ya, mending jangan buru-buru entry. Oke, itu saham Pegas, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat, tetap disclaimer. Terima kasih.